Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Miss Feni Yolanda. Adik-adik bisa memanggil dengan Miss Feni. Baiklah adik-adik, Miss akan menyampaikan materi pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 2 SD tentang pelajaran 3, saling mengasihi anggota keluarga. Sebelum Miss menjelaskan materi kita hari ini, ada baiknya kita menyediakan Alkitab dan buku pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 2 ya. Nah, setelah buku pelajaran dan Alkitab sudah ada di hadapan kita, ayo kita buka buku pelajaran kita halaman 25 pelajaran 3 dengan bahan Alkitab yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21, Kejadian 33 ayat 1-20, dan Kejadian 42-45. Miss mau tanya dulu nih, apa sih arti keluarga? Keluarga merupakan tempat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa. Di dalam keluarga, kita akan memperoleh kasih sayang dari anggota keluarga. Di dalam keluarga besar juga terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakak, paman, bibi, dan saudara sepupu. Miss ada cerita nih tentang seorang tokoh Alkitab dengan judul Saling Mengasihi Anggota Keluarga. Tahu nggak cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya? Adik-adik tahu nggak kenapa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Ya, betul sekali. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri kepada Yusuf karena ayah mereka lebih menyayangi Yusuf. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf dengan memasukkan dia ke sumur kering. Akan tetapi, pengembala dari Mesir lewat saat mereka mau memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka merencanakan kembali untuk menjual Yusuf kepada orang-orang tersebut agar mereka mendapatkan uang. Akhirnya, Yusuf dijual kepada orang-orang Mesir dengan harga 30 shikal. Sesampainya pengembala-pengembala itu di Mesir, mereka kembali menjual Yusuf sebagai budak Potifar di sana. Suatu saat, bermimpilah Raja Firaun. Dan ternyata dia tidak mengerti akan arti mimpinya. Raja memanggil penasihat-penasihatnya untuk mengartikan mimpinya. Akan tetapi, tidak seorang pun yang tahu dari mimpi itu. Lalu, Raja membuat pengumuman. Barang siapa yang dapat mengartikan mimpi sang raja, akan menjadi nomor 2 yang paling berkuasa atas Mesir. Lalu, pelayan raja mendengar pengumuman yang disebarkan sang raja. Kemudian, pelayan mengatakan kepada raja bahwa ia mengetahui seorang yang dapat mengartikan mimpi. Lalu, raja meminta kepada sang pelayan untuk memanggil orang tersebut. Dan ternyata, orang yang dapat mengartikan mimpi itu adalah Yusuf. Raja menanyakan arti mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf menjawab bahwa arti mimpi raja adalah 7 tahun akan terjadi musim kelimpahan dan 7 tahun yang akan datang akan terjadi musim kemarau yang sangat panjang dan mengakibatkan beberapa kota mengalami kelaparan. Karena Yusuf dapat mengartikan mimpi raja, akhirnya dia diangkat menjadi nomor 2 yang paling berkuasa atas Mesir setelah raja. Lewat 7 tahun masa berkelimpahan, terjadilah 7 tahun musim kemarau yang melanda beberapa kota. Nah, setelah itu, saudara-saudara Yusuf datang menjemput makanan ke Mesir. Karena persediaan makanan mereka telah habis. Dan Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya. Akan tetapi, saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf lagi. Dan Yusuf pun berencana menguji mereka, apakah mereka sudah bertobat dari kesalahan yang mereka perbuat 10 tahun yang lalu. Dan ternyata, saudara-saudaranya telah bertobat. Akhirnya, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan meminta agar ayahnya dibawa ke Mesir bersama dengan dia. Dari cerita Yusuf di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa
kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita harus bisa saling mengasihi saudara-saudara kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri ya adik-adik. Sekian penjelasan dari Miss mengenai materi saling mengasihi anggota keluarga. Terima kasih dan shalom semuanya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.